Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal ujian sekolah mata pelajaran PPKN kelas 9 jenjang SMP atau MTS di tahun 2023. Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua dalam menempuh ujian sekolah. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan soal. Soal nomor 16. Perhatikan perundang-undangan berikut ini. 1. Keputusan Presiden. 2. Peraturan daerah kabupaten. 3. Ketetapan MPR. 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Undang-Undang. 6. Peraturan pemerintah. 7. Peraturan daerah provinsi. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditunjukkan pada nomor A. 4, 3, 5, 7, 6, 1, dan 2 B. 4, 3, 5, 6, 1, 7, dan 2 C. 4, 5, 3, 1, 6, 7, dan 2 D. 4, 5, 3, 6, 1, 7, dan 2. Jawaban yang benar adalah yang B. Jadi urutan yang tepat untuk soal nomor 16 adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 17. Dalam pembentukan persatuan perundang-undangan, terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah asas keterbukaan. Yang dimaksud asas keterbukaan adalah A. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. B. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. C. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Jawaban yang benar adalah yang D. Yang dimaksud asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Soal nomor 18. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ternyata, kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Di antara bangsa Eropa yang lain, bangsa Belanda menjajah Indonesia cukup lama
yakni kurang lebih 350 tahun. Penyebab Indonesia dapat dijajah dalam waktu lama adalah A. Perlawanan bersifat nasional. B. Perlawanan untuk kepentingan pribadi. C. Banyak pribumi yang membantu penjajah. D. Perlawanan masih bersifat kedaerahan. Jawaban yang benar adalah yang D. Perlawanan masih bersifat kedaerahan. Soal nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajah. 2. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. 3. Makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman, ajaran, dan agama. 4. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun. 5. Melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan. Keunggulan bangsa Indonesia ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 1, 2, dan 4. Soal nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Anak harus dididik secara demokratis. 2. Anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. 3. Gerakan kepanduan mendidik anak disiplin dan mandiri. 4. Ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. 5. Gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Dari pernyataan di atas yang termasuk pendapat Punomo Wulan dan Sarmidi dalam rapat kedua pada Kongres Pemuda II ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut ini. Tokoh yang pada saat penutupan Kongres Pemuda II di Gedung Indonesis Club Gipo memperdengarkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia Raya melalui gesekan biola adalah A. Chairil Anwar, B. I Gusti Ngurah Rai, C. W.R. Suparman, D. Wig Rudolf Supratman. Jawaban yang benar adalah yang D. Wig Rudolf Supratman. Soal nomor 22. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita dicengkram oleh Garuda. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Sila kedua dilambangkan dengan A. Tali rantai, B. Pohon beringin,
C. Kepala banteng, D. Kapas dan padi. Jawaban yang benar adalah yang A. Tali rantai. Soal nomor 23. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Majapahit yang keberadaannya sekitar abad 13 sampai abad 15 adalah kerajaan besar yang sangat berjaya. Terlebih pada masa pemerintahan Majapahit, Mahapatih Gajah Mada yang wafat sekitar 1360-an. Gajah Mada adalah Mahapatih yang sangat disegani. Dialah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan Sumpah Palapa, yaitu sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Majapahit merupakan kerajaan yang sangat kuat dan bertekad untuk memperluas wilayah agar disegani oleh kerajaan lain. B. Kegigihan Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara perlu kita contoh dalam mempertahankan keutuhan negara. C. Nusantara yang ada pada saat ini karena perjuangan Gajah Mada sebagai Mahapatih Kerajaan Majapahit. D. Gajah Mada sangat berambisi untuk memperluas wilayahnya agar kerajaannya semakin besar. Jawaban yang benar adalah yang B. Kegigihan Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara perlu kita contoh dalam mempertahankan keutuhan negara. Soal nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Memperlakukan bangsa lain atau golongan lain dengan tidak menyenangkan. 2. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 3. Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk diabadikan kepada negara. 5. Menjauhi diri dari pihak atau bangsa lain, dengan kata lain enggan untuk bersahabat. Sikap dan perilaku menjaga keutuhan NKRI ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 4, B. 2, 3, dan 4, C. 2, 4, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 2, 3, dan 4. Soal nomor 25. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Ideologi tersebut dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru, tanpa harus kehilangan jati dirinya. Hal ini merupakan ciri ideologi A. Kapitalis, B. Tertutup, C. Terbuka, D. Liberal. Jawaban yang benar adalah yang C. Terbuka. Soal nomor 26. Pokok pikiran pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran persatuan. Makna dari pokok pikiran pertama adalah A.
mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. B. Menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan, yaitu negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. C. Menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta merupakan suatu sebab tujuan. D. Mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Jawaban yang benar adalah yang B. Makna dari pokok pikiran pertama, pikiran persatuan adalah menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan, yaitu negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Soal nomor 27. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Kemerdekaan yang dicapai karena rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. 2. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. 3. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 4. Ketentuan diadakannya peraturan presiden. 5. Dasar negara, yaitu Pancasila. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia yang ditunjukkan oleh nomor A. 1, 3, dan 5, B. 1, 4, dan 5, C. 2, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Soal nomor 28. Pokok pikiran yang kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu causa finalis yang berarti sebab tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk A. Menumbuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa, B. Mendorong kemakmuran yang menyeluruh bagi rakyat Indonesia, C. Mewujudkan negara yang berkeadilan sosial dan berkesejahteraan, D. Menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar. Jawaban yang benar adalah yang D. Menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar. Nomor 29. Berikut ini contoh sikap positif sebagai seorang warga negara terhadap pokok pikiran keadilan sosial di lingkungan masyarakat adalah A. Menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang serta penuh tanggung jawab. B. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. C. Selalu mengedepankan asas musyawarah mufakat. D. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jawaban yang benar adalah yang A. Menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang serta penuh tanggung jawab. Soal nomor 30. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1.
Presiden membubarkan PKI. 2. Presiden membubarkan DPR. 3. Penyimpangan politik luar negeri. 4. Pengangkatan presiden seumur hidup. 5. Presiden mengangkat anggota MPRS. Penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3, dan 5, B. 1, 2, 4, dan 5, C. 1, 3, 4, dan 5, D. 2, 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 2, 3, 4, dan 5, yaitu Presiden membubarkan DPR, penyimpangan politik luar negeri, pengangkatan presiden seumur hidup, dan Presiden mengangkat anggota MPRS. Itulah penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin.